selamat hari Minggu. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga mengucapkan kepada orang tua kita selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Adik-adik, tahu nggak nama minggu kita hari ini? Kak Kerin tahu nggak? Apa Kak Tessa? Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Invokatif dengan tema Allah memanggil kita kepada pertobatan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan hati dan pikirannya ya. Kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Kerin. Adik-adik semuanya ambil sikap yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami secara live streaming. Kiranya Bapa dimanapun kami berada untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, Engkau yang memberkati kami, Engkaulah Bapa yang memberkati setiap hati memuji Engkau, Engkau juga Tuhan yang menerima setiap pujian dan persembahan kami. Kami juga mohon ampun Bapa atas kesalahan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hati-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami Bapa agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, Kak Tessa mau tanya nih, hari ini hari apa ya? Hari Minggu Kak Tessa. Benar. Hari apa itu Kak Kerin? Harinya Tuhan pastinya. Benar. Tapi setiap hari juga harinya Tuhan adik-adik. Untuk itu mari kita bersyukur atas hari yang sudah diberikan Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Semuanya ikuti gerakan kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita membaca hukum Taurat untuk kita pada minggu ini, diambil dari titah yang keempat bersama dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh
ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, Ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi adik-adik. Adik-adik, tahu nggak sebenarnya sejak kita dalam kandungan kita sudah dipilih Tuhan loh sebagai anaknya, seperti Samuel. Dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kak Tessa tahu nggak kenapa Samuel dipilih Tuhan? Karena dia mau mendengarkan panggilan Tuhan kan Kak? Benar. Contohnya seperti apa Kak? Contohnya kalau kita sebagai anak sekolah minggu harus rajin ke gereja. Terus kalau ke gereja nggak boleh main HP kan Kak? Betul. Nah, kita juga harus ikut turut bernyanyi dalam ibadah berlangsung. Terus mendengarkan firman Tuhan, tidak mengganggu teman saat beribadah. Untuk itu, kita ikuti seperti Samuel ya adik-adik yang selalu menuruti perintah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya ya. Ya ya. Jawab apa? Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Mari kita semua lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau minta pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita mau baca epistel untuk kita pada minggu ini dari kitab Ulangan. Ulangan 26 ayat 6 sampai dengan 10a. Ulangan 26 dimulai dari ayat 6 sampai dengan 10a. Kita membacanya dengan beresponsoria. Di ayat 10 nanti kita bersama-sama membacanya.
Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Sampai di situ pembacaan epistel kita. Sama-sama kita ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tadi Kak Kerin sudah mengasih tahu sama kita kalau kita sebagai anak Tuhan harus mendengar panggilan Tuhan Yesus. Supaya apa ya? Supaya kita bisa memperoleh keselamatan yang dari Tuhan. Untuk itu, mari kita kembali mendengarkan panggilan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, Yesus memanggil. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita angkat lagu ini sekali lagi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, pengumuman untuk hari ini adalah kebaktian ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan secara online melalui YouTube HKBP Bethesda. Jadi adik-adik tetap semangat ya untuk beribadah.
Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik, persiapkan hati dan Alkitabnya. Mari kita bernyanyi Moloro Panjauni Tuhan. Moloro Panjauni Tuhan, molo salputikion, molo binsar bintang sipai asi. Jala sahat matu gijang akan ati nobusi, dohon au dibantu hatta lautusi. Molo Jawa di Tuhata akago ardi pustaha dibain asini rohana alusaku o Tuhaku audison. Kita nyanyikan sekali lagi. Moloro Panjauni Tuhan, molo salputikion, molo binsar bintang sipai asi. Jala sahat matu gijang akan ati nobusi, dohon au dibantu hatta lautusi. Molo Jawa di Tuhata akago ardi pustaha dibain asini rohana alusaku o Tuhaku audison. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan renungannya pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Info Kafid tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Adik-adik sekolah minggu dapat mengikutinya di dalam hati. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu, ini kisah tentang Samuel setelah berhasil ataupun terpilih seorang raja yang bernama Raja Saul. Namun di dalam perjalanannya, kalau adik-adik sekolah minggu perhatikan, bahwa ternyata Raja Saul tidak lagi melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
banyak tindakan yang dilakukan oleh Raja Saul itu menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah melalui Samuel pada saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Saul bukan hanya ia menyimpang dari Tuhan, tetapi hal itu pun dilakukan juga oleh bangsa Israel. Mereka ikut menyimpang. Karena kenapa? Ya tentu mungkin dilihatnya adalah Raja Saulnya disuruh seperti ini oleh Raja Saul, raja yang terpilih dan terberkati oleh Allah, tetapi justru malah menyimpang. Dan inilah yang menjadi khotbah pada pagi hari ini, di mana Samuel kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah salah. Mereka menyimpang dari Tuhan Allah, mereka menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sehingga kalau kita perhatikan tadi di dalam teks kita, khotbah kita khususnya di ayatnya yang ke-19, mereka memohon ampun dengan kalimat, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Mereka meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan, dengan kata lain, kami tahu bahwa kami sudah salah, kami menyimpang dari jalan-Mu. Apalagi ketika kami meminta bahwa hadirnya seorang raja justru menambah kejahatan kami. Itu adalah bagian dari pengakuan dosa yang memohon kepada Tuhan untuk meminta ataupun memohon ampun. Namun bagi Tuhan Allah, seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan memanggil mereka lagi melalui Samuel pada saat itu untuk dapat kembali lagi kepada Tuhan. Samuel menyerukan agar bangsa Israel tetap mau setia beribadah kepada Tuhan. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat, untuk memperbaharui hati mereka, untuk tidak lagi menyimpang dari jalan Tuhan, untuk tidak lagi menyembah dewa yang kalau dikatakan tadi adalah penuh dengan kesia-siaan belaka. Allah memanggil bangsa Israel agar mereka mau memperbaharui hati mereka untuk tidak lagi menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi justru mereka akan kembali lagi ke jalan yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk hidup, untuk dapat melanjutkan aktivitas mereka tanpa hukuman dari Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke-18, bagaimana Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Guru dan hujan itu yang membuat mereka ketakutan. Karena kenapa? Bukan guru dan hadirnya hujan itu, tetapi mereka takut terhadap Tuhan bisa melakukan apa saja, hukuman apa saja kepada bangsa Israel yang menyimpang. Tetapi karena mereka memohon, bisa ataupun mau untuk setia beribadah kepada Tuhan, maka bencana itu, hukuman itu tidak terjadi. Begitu juga pada saat ini bagi adik-adik sekolah minggu. Tentu adik-adik sekolah minggu diharapkan dan diinginkan oleh firman Tuhan pada saat ini untuk tidak menyimpang dari jalan Tuhan, untuk tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tetapi bagaimana adik-adik sekolah minggu bisa setia di dalam firman Tuhan, di dalam keseharian
adik-adik sekolah minggu. Namun ada yang perlu kita waspadai. Ketika adik-adik sekolah minggu katakanlah menyimpang dari Tuhan, seperti apakah bentuk-bentuk ketika anak-anak sekolah minggu ataupun adik-adik sekolah minggu menyimpang dari Tuhan atau tidak mau di dalam firman Tuhan? Bentuknya seperti apa? Yang pertama tentu ketika anak-anak Tuhan menyimpang dari jalan Tuhan, mereka pasti akan malas berdoa. Tidak pernah berdoa mungkin sama sekali, atau disuruh atau diminta mamanya ataupun bapaknya atau bahkan opungnya untuk pimpin dulu, adik yang pimpin untuk berdoa, nggak mau, nggak ini segala macam. Banyak alasannya. Nah itu Tuhan tidak suka. Jadi kalau orang tua meminta adik-adik sekolah minggu untuk memimpin doa, baik itu doa makan maupun doa apapun itu, maka adik-adik sekolah minggu mau untuk berdoa, sekalipun memang pasti nanti diajarkan oleh orang tua kita. Jadi supaya tidak menyimpang dari Tuhan, maka jangan malas berdoa. Begitu juga dalam hal beribadah minggu. Memang pada saat ini amang pendeta atau bahkan gereja bisa memahami ibadah masih harus dilakukan ataupun dilaksanakan dengan menggunakan atau dengan menonton, mengikutinya di dalam layar televisi atau bahkan di layar handphone. Tetapi hal itu bukan berarti adik-adik sekolah minggu merasa bosan. Gereja berharap, amang pendeta berharap, bahkan Tuhan pun berharap adik-adik sekolah minggu bisa dengan sukacita beribadah sekolah minggu, sekalipun masih tetap harus mengikutinya melalui YouTube gereja kita. Kita berdoa sama-sama supaya nantinya adik-adik sekolah minggu bisa beribadah dengan bertatap muka. Supaya apa? Mungkin lebih menyenangkan memang bertatap muka untuk beribadah sekolah minggu. Tetapi untuk saat ini kita sama-sama berharap bahwa adik-adik sekolah minggu tetap setia beribadah di rumah dengan mengikuti program dari gereja melalui ibadah sekolah minggu dari YouTube. Yang berikutnya adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu menyimpang dari jalan Tuhan adalah malas belajar. Malas belajar atau lebih cenderung adik-adik sekolah minggu bermain-main. Lebih banyak waktu bermainnya ketimbang belajar. Lebih banyak waktu bermain handphone misalnya ketimbang belajar. Lebih banyak untuk yang hal-hal yang tidak berguna yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu ketimbang harus belajar atau mengerjakan PR. Bukannya dilarang ya, amang pendeta tidak melarang adik-adik sekolah minggu untuk bermain, untuk bahkan memegang ataupun memainkan handphone. Tetapi ada batas waktunya. Karena itu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang tidak mau menyimpang dari jalan Tuhan, jangan malas belajar. Yang terakhir adik-adik sekolah minggu, ketika adik-adik sekolah minggu atau anak-anak Tuhan itu menyimpang dari jalan Tuhan, amang masih suka mendengar bahwa dari anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu, mereka lebih senang, lebih rajin untuk menyanyikan lagu-lagu yang bukan sekolah minggu atau rohani. Amang masih sering mendengar anak-anak sekolah minggu atau anak-anak Tuhan, mudah-mudahan bukan dari anak-anak sekolah minggu gereja kita ya, itu mereka lebih hafal lagu dari orang dewasa yang biasa dinyanyikan ketimbang lagu sekolah minggu atau bahkan lagu anak-anak. Nah ini juga yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah YouTube saat ini. Mari adik-adikku sekolah minggu lebih giat lagi, lebih senang lagi, atau bahkan lebih hafal lagi
lagu-lagu rohani, lagu-lagu, apalagi lagu-lagu sekolah minggu. Bukannya dilarang, tetapi itu belum waktunya, belum pantas adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan untuk menyanyikan, apalagi menghafal lagu-lagu yang bagi orang dewasa. Ada lagu anak-anak, apalagi ada lagu anak-anak sekolah minggu. Itulah yang harus adik-adik hafal, lagu-lagu dari anak-anak sekolah minggu, atau bahkan lagu anak-anak, ketimbang menghafal atau menguasai lirik atau bahkan lagunya dari lagu orang dewasa. Dengan demikian, ketiga hal ini yang sudah Amang sampaikan tadi, apabila adik-adik sekolah minggu tidak malas berdoa, tidak malas belajar, lalu bahkan lebih rajin untuk bernyanyi lagu-lagu sekolah minggu, maka adik-adik sekolah minggu sudah tidak lagi menyimpang dari jalan Tuhan. Selamat menerima panggilan Tuhan Allah untuk tidak menyimpang dari jalannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali membimbing atau mendidik anak-anak sekolah minggu-Mu melalui firman Tuhan. Engkau memanggil bangsa Israel untuk tetap setia kepadamu, untuk tidak menyimpang dari jalan-Mu. Begitu juga firman-Mu memberitakan kepada anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tidak menyimpang dari jalan-Mu. Dengan kata lain, ketika mereka tidak menyimpang dari jalan-Mu, mereka sudah rajin berdoa. Dengan tidak menyimpang dari jalan-Mu, mereka rajin belajar. Dengan tidak menyimpang dari jalan-Mu, mereka lebih rajin untuk menguasai lagu-lagu dari anak-anak sekolah minggu. Engkaulah yang memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga mereka tetap di dalam keadaan sehat. Mereka boleh menjalani aktivitas mereka di masa pandemi ini dengan sehat, sukacita, dan sekaligus berdoa kepadamu agar pandemi ini segera berakhir. Berkatilah orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu, agar mereka dilindungi oleh Roh Kudus-Mu di dalam menjalani aktivitas orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Apapun yang dikerjakan oleh setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu, itu dapat berbuah hasil yang terbaik. Begitu juga ya Bapak untuk setiap pengurus seksi sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu-Mu. Engkau tetap memampukan mereka untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik di gereja ini. Begitu juga Engkau tetap memberkati setiap aktivitas mereka, baik sebagai mahasiswa, baik sebagai pekerja, ibu rumah tangga, ataupun bahkan berusaha. Semuanya Engkau berkati, sehingga mereka dapat menjalaninya dengan kuasa dan kuat dari Engkau saja. Dan mereka menjalaninya penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, sungguh luar biasa ya firman Tuhan hari ini Kak Kerin. Iya Kak. Yang sudah mengingatkan kita agar kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, sekarang Kak Tessa dan Kak Kerin mau memberikan ayat hafalan. Semuanya buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Kita buka dari 1 Samuel 12 ayat 20b. Kita baca ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lupa dihafal ya dan dikirimkan videonya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri karena kita mau mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya.
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dah.